Salam di dalam kasih Allah Maha Rahim, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi saudara-saudari sekalian. Damai sejahtera Allah kiranya menaungi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam renungan masa raya Paskah GKI Romangun di dalam tema besar Kebangkitan Kristus menggerakkan rekonsiliasi dan persatuan. Renungan hari ini Sabtu 18 Maret 2023 didasarkan pada Galatia 2 ayat 9. Setelah melihat anugerah yang diberikan kepadaku, Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai pilar jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Renungan hari ini diberi judul Berbeda itu indah. Berbeda pemahaman tidak berarti tak dapat berkawan. Rambut di kepala sama hitam, isi pikiran dapat berlainan. Inilah keindahan persekutuan umat beriman. Satu dalam iman dapat beragam dalam pemahaman dan pemaknaan iman, namun tetap berkawan. Percaya kepada Allah Trinitas, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tidak menghilangkan adanya kemungkinan penghayatan yang berbeda dan keragaman dalam corak penghayatan iman. Beriman kepada Allah pencipta langit dan bumi yang hadir menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus, tidak mensyaratkan keseragaman, juga tidak mewajibkan diadakannya penyeragaman. Rasul Paulus memiliki pandangan berbeda dengan rasul-rasul Yerusalem, Petrus atau Kefas, Yakobus, dan Yohanes dalam hal sunat dan bergaul dengan bangsa-bangsa bukan Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat. Rasul Paulus mempertanggungjawabkan pengabaran Injil yang dilakukannya kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi di dalam sidang di Yerusalem, di hadapan para rasul Yerusalem, Petrus, Yakobus, Yohanes. Mereka semua dapat bersepakat tentang hal yang disampaikan Rasul Paulus, bahwa Injil juga dikaruniakan Allah kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, mereka yang tidak bersunat. Kewajiban sunat bagi laki-laki Yahudi juga tidak diwajibkan bagi laki-laki bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal tersebut jelas tidak sama dengan ajaran agama dan adat istiadat Yahudi. Sebagian rasul ingin tetap berpegang pada ketentuan sunat itu, namun dapat menerima perbedaan pandangan yang disampaikan Rasul Paulus. Mereka pun melanjutkan persekutuan kasih dan pekabaran Injil dengan membagi wilayah pelayanan dan pemberitaan Injil, kabar baik bagi semua bangsa. Para rasul Tuhan Yesus Kristus telah menunjukkan kepada kita semua bagaimana mengelola perbedaan pandangan dan pemahaman iman dengan arif dan bijaksana, dilandasi kasih yang Kristus ajarkan dan teladankan. Agama dan iman didasari cinta kasih kepada Allah dan sesama, membawa sejahtera dan rasa nyaman, menumbuh suburkan rekonsiliasi dan persatuan. Tanpa cinta kasih, bahkan wajah agama dapat berubah menjadi angkara murka. Pokok doa hari ini: doakanlah upaya-upaya menjembatani perbedaan pandangan keagamaan agar tidak menimbulkan konflik di antara umat beragama maupun umat seagama. Berdoalah bagi terwujudnya kerjasama antar umat beragama untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik di Indonesia. Doakanlah agar perbedaan pandangan dalam keluarga tidak membawa konflik. Kiranya kita semua selalu dibimbing dan dinaungi berkat Allah Maha Kuasa, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.